Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Nur Latifah nih. Mbak Nur Latifah sudah cerita detail gitu ya selama serunya pengalaman di 1 bulan di Kalimantan Selatan, khususnya di desa tadi apa? Desa Sarangtiung. Sarangtiung ya gitu. Dan tidak terasa kita di segmen terakhir nih gitu kan. Mbak bisa bagiin nggak gitu kan dari pengalaman-pengalaman tadi, gimana nih cara anak-anak muda bisa mengembangkan potensinya seperti apa? Ya, jadi yang jelas kalau kita anak muda mau kembangkan potensi, kita jangan takut dan harus berani mencoba hal-hal baru. Dan yang pastinya harus konsisten nih, mau bidang apa diikuti dengan baik supaya nanti menghasilkan sesuatu hal. Dan buat PPAP sendiri sih, semua background itu sangat penting dan sangat berpengaruh, bisa dipakai untuk program kita nantinya di desa penempatan. Jadi jangan membatasi diri untuk hal-hal yang memang kita sukai gitu. Jadi karena memang itu sangat berguna sekali di kehidupan kita nantinya gitu. Pun Mbak juga di bidang pendidikan. Iya. Gitu. Ada berapa banyak kemarin teman-teman di berbeda background ya? Iya. Di kelompok Mbak? Ada banyak, kita ada dari duta pariwisata, ada dari ilmu komunikasi, Cocok dari pendidikan, Cocok ada banget. dari lingkungan juga. Jadi memang semua elemen berkumpul untuk kita satuin nih programnya apa untuk desa ini mau diapain gitu. Dan waktunya juga cukup panjang. Cukup panjang untuk kita melakukan program sampai dengan selesai. Pendekatan Iya. gitu ya. Dan bersyukur sekali di desa Mbak sendiri bahwa penyambutannya tadi ya Luar biasa sekali. luar biasa, antusiasmenya ya. Betul. Kayak gitu. Kan ada juga mungkin yang daerah-daerah yang mungkin masih primitif, masih ini kan kalau ketemu orang baru juga masih Takut gitu. bukan hanya takut tapi kayak yang nggak mau aja Iya. berbaur dengan orang baru gitu kan, kayak gitu. Di sana alhamdulillah bagus, semua masyarakatnya enak. Iya. Sampai kita tuh sebenarnya pulang dari sana itu dikasih oleh-oleh dari masing-masing rumah. Masya Allah. Dan kan nggak mungkin nggak kita ambil dan nggak Iya, kita bawa iya, kan. iya. Alhasil kita over bagasi. Jadi tanggung sendiri ya. Iya, karena ditinggal sayang, Iya, iya, nggak iya. dia bawa ya juga nggak enak juga gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. ya udah. Menghargain lah. Iya. Toh mereka juga apa ya? Terima kasih mungkin ya. Iya, bentuk Ucapan- kasih sayang. Iya, iya, gitu. Gitu. Secara mungkin tidak bisa memberikan secara angka dan nominal, tapi secara mereka punya apa, itulah Iya, bentuk itu bentuk mereka benar-benar menganggap kita ada di sana iya, gitu. iya, iya. Dan luar biasa pengalamannya gitu, bahwa potensi PPAP ini bisa ngembangin semua ya backgroundnya. Betul. Semi KKN tapi yang Iya, betul banget. high class High ya. class lah, karena kita memang didukung langsung sama pemerintahan. Jadi mau kegiatan apapun silakan ajukan proposal buat desainnya gimana, nanti dilaporin supaya nanti kita bisa dapat bantuan untuk pelaksanaan program itu Iya, gitu. iya. After dari pulang, apa pertanggungjawaban yang mungkin yang masih tugas dari Ya, setelah pulang ini pertama kita harus laporan nih ke Dispora terkait kan, karena Iya. memang kita dari Dispora sendiri. Setelah itu kalau beban kita yang lebih berat ini adalah tahun depan kita menjadi tuan rumah. Oh iya iya Jadi iya, iya. kalau alumni pertama dia cuman mencari alumni selanjutnya nih, peserta selanjutnya Teman siapa. saya juga tuh, Iya. Ipaldo. Iya, peserta selanjutnya siapa gitu kan. Nah, kalau kita selain daripada itu, kita juga harus mempersiapkan diri menjadi tuan rumah. Karena kita harus penyambutan dengan baik. Iya, iya. Kita harus berikan opening ceremony yang luar biasa, berkesan. Begitu juga dengan kami yang terkesan dengan Kalimantan gitu kan. Dan kita juga harus mempersiapkan semuanya, detail kegiatannya seperti apa, sehingga itu tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi amburadul nantinya Iya. gitu. Makanya agak beratnya di situ, Oh, karena iya. kita tuan rumah tahun depan. Semangat pokoknya PR dan tugasnya tahun Iya. depan lebih berat lagi, bukan hanya menyeleksi, bukan hanya menjadi panitia juga, tapi mempersiapkan ya. Betul sekali. Karena kita maunya setelah orang pulang dari Bengkulu membawa kesan yang wah, Bengkulu ternyata gini Iya dong, gitu. iya Sesuai dong. dengan yang diceritakan kemarin Iya, gitu kan. iya. Ada ini, ada ini, ada ini gitu. Berarti kalau untuk penempatannya udah ditentukan kah? Kalau Tadi. untuk penempatan desanya sih belum, masih dalam masa survei dulu Oh, ya. iya, iya, Tapi survei. kalau kabupatennya bocorannya di Bengkulu Tengah.
Oh, bocorannya Bengkulu Tengah gitu kan. Oke, mungkin daerah-daerah pantainya juga ada tuh Bengkulu Ada, Tengah ya. pantainya ada, air terjunnya bagus-bagus. Air Bengkulu terjunnya Tengah, bagus. iya. Dan Benteng juga itu terkenal dengan Rafflesia Arnoldi Betul juga sekali. kan kayak gitu. Ada di Benteng. Salah satu bunga terbesar. Bunga nih, terbesar. gitu kan. Iya, karena memang kemarin kita di Kota Baru juga promosiin gitu kan. Kita kasih tahu karena pertukaran budaya tadi, kita kasih tahu bagaimana Bengkulu, dan juga dari pemerintah siap, mereka langsung sounding ke kementerian dan akhirnya terpilih Bengkulu menjadi tuan rumah. Makanya itu diacak secara random kah atau memang udah dipilih dari kementerian? itu dipilih berdasarkan kesiapan dan potensi apa yang mau diangkat dari daerah tersebut. Oke. Iya. Kalau Mbak melihat dari Kalimantan Selatan, apa yang bisa diambil dan bisa diterapkan untuk masyarakat Bengkulu nih? Yang jelas pertama kali adalah mereka sadar wisata. Oh. Ternyata masyarakatnya sadar wisata. Pantai Gedambaan yang ada di Kota Baru itu sama kayak pantai Panjang kita, cuman bedanya penataannya dan kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kebersihan gitu. Jadi itu yang harus kita coba ambil dan adaptasi di sini. Mudah-mudahan bisa juga tuh diterapkan Iya, bener banget. ke teman-teman terdekat, mungkin anak murid lah terdekat gitu kan, pengalamannya Iya, sharing gitu. pastinya kita bagi-bagi semuanya gitu kan. Karena aktif juga ya di Pramuka. Di Pramuka aktif juga gitu, di beberapa sekolah kayak gitu kan. Oke. Kalau ditanya nih, sudah panjang lebar cerita pengalaman ini. Emang cita-citanya dari dulu jadi apa sih, Mbak? Kalau kecil-kecil dulu kan memang sering berubah ya. Tapi sekarang saya sudah konsisten, saya mau jadi pendidik. Oh, yang iya. profesional dan yang pastinya bisa bermanfaat buat semua orang. Oke. Berarti memang pengen mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak bangsa ya. Betul, karena memang anak-anak bangsa lah yang nantinya akan menjadi penerus. Karena pekerjaan di dunia ini kan cuma dua. Iya. Yang pertama profesi lainnya, yang pertama guru, Iya. yang kedua profesi lainnya. Iya. Profesi lainnya itu bisa ada karena adanya seorang guru. Iya, benar. Gitu. Seorang pengajar yang mengajari mungkin dari yang tidak tahu, Menjadi tahu. ya, bahkan menjadi ahli juga ya. Benar. Di sana juga. Terima kasih sudah mau mendedikasikan dirinya nih gitu kan. Bukan hanya tentang wisatanya aja, bukan hanya pertukaran pemudanya aja, bahkan sekarang sudah fokus untuk mendidik ya. Insya Allah. Oke, dan terakhir nih harapannya, kalau harapannya dari Mbak Latifah sendiri, untuk diri sendiri boleh, untuk masyarakat Bengkulu juga boleh. Oke, kalau harapan saya sendiri sih semoga di sepanjang usia saya ini semakin lama saya bisa semakin bermanfaat untuk semuanya, keluarga, bangsa dan agama. Ya walaupun tidak besar, saya bisa berdampak kecil, setidaknya hari-hari saya bermanfaat. Kalau buat masyarakat semuanya, semoga kita bisa selalu kompak, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan yang ada di daerah kita. Karena saya pernah punya mimpi untuk menjadikan Bengkulu salah satu destinasi wisata yang memang menjadi unggulan. Itu tidak bisa terwujud kalau kita tidak kompak untuk menjaga kebersihan dan keamanannya gitu. Bukan hanya dari Mbak sendiri, masyarakat. Iya, semuanya stakeholder harus bersama-sama ya. Iya. untuk bisa mewujudkan itu. Baik itu dari mungkin kebersihan dari awal ya, kebersihan, fasilitas-fasilitas yang kita jaga, bahkan juga penataan dari pariwisata kita juga. Betul banget. Dan untuk pemuda-pemuda Bengkulu, ya itu tadi yang pastinya adalah apapun potensi kamu, apapun hobi kamu, terus gali, jalani, dan belajarlah sampai menjadi ahli. Karena apapun itu, basic apapun itu sangat dipakai. Zaman sekarang itu yang penting bisa apa sih kamu sekarang gitu. Dan kembangkan juga nih provinsi kita. Betul, gitu ya. kita harus bangga dengan Bengkulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Latifah sudah memberikan informasi dan edukasinya juga. Semoga panjang umur, sehat selalu juga gitu kan. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muridnya di sekolah gitu ya. Semoga bisa menularkan juga bagaimana kebaikan dan positif pengalamannya dari awal, dari kecil hingga sekarang juga. Terima kasih juga sudah hadir di studio kita. Kak. Gitu. Baik, untuk para pemirsa, itulah tadi obrolan pagi ini bersama dengan Mbak Nur Latifah tentang pertukaran pemuda gitu ya. Semoga kita juga bisa menggapai mimpi kita. Semoga kita, kalau ada pemirsa yang mau ikutan juga, ditunggu tahun depan ya. Boleh, gitu kan. boleh langsung hubungi kita di Instagram kita, atau mau cek-cek kegiatan itu bisa di PPAP Kemenpora. Oke, PPAP Kemenpora. Iya, ya, semua gitu. kegiatan kita lengkap di sana. Oke, persiapkan sampai dari sekarang sampai tahun depan. Betul gitu sekali. Ya. Dan akhirnya saya Kulanus Sulam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.